I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sini Diablo pun kemudian berkata, "Aku akan ada di sini untuk berjaga-jaga aja. Bukan karena aku tidak percaya pada kemampuan Zegion, tapi kita harus memastikan kemenangan dengan persentase 100%. Zegion yang mendengar itu berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan tugasku dengan baik dan berusaha melindungi semua makhluk yang ada di dalam labirin. Dan baiklah, aku akan pergi lebih dulu." Zegion pun kemudian berbalik dan pergi bersama dengan Apito saat itu. Di sini, Ramirez pun berkata kepada semuanya, tidak ada yang perlu ditakutkan karena dengan adanya Zegion, kita semua pasti aman. Baretta dan Trainee yang masih khawatir itu pun berharap di dalam hatinya semuanya berjalan sangat lancar. Gale pun saat itu juga berkata, "Aku akan berkonsentrasi pada pemulihan dan segera kembali." Gabir yang mendengar itu pun juga ikut memulihkan dirinya. Itu karena Gabir juga khawatir dengan keadaan di Yurazania. Dia mengkhawatirkan Carrera dan yang lain, dan mengkhawatirkan pacar kesayangannya si Sofia. Dan saat itu, wajah penuh ketakutan dan kecemasan pun mulai menghilang dari pasukan utama Rimuru. Mereka bukan lagi anak-anak yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Rimuru. Karena Zegion berkata, mereka harus menyerahkan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Rimuru. Dan jangan pernah mempermalukan nama Raja Iblis Rimuru, agar ketika Rimuru nanti kembali, Rimuru akan memuji mereka semua. Dan semuanya pun bergerak tanpa perlindungan Rimuru saat ini. Scene pun kemudian berpindah ke Ruberios. Datanglah Veldora yang saat itu menyelamatkan Ruminas. Berbeda dengan Ruminas yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika waktu berhenti, Veldora masih bisa bergerak di dunia tanpa aliran waktu. Ruminas yang menyadari hal itu pun berkata di dalam hati, kehadiran Veldora ini membuatku lega. Namun bagi Ruminas itu adalah perasaan yang konyol, karena dirinya malah lega ketika Veldora datang. Padahal dia tuh paling kesel banget sama yang namanya Kadaluibu satu ini. Namun Veldora nggak bisa ngebaca suasana dan malah tertawa saat itu. Veldora berkata, "Kuahahaha, bos besar telah tiba. Akan kutaklukkan kalian semua." Di sini, Ruminas pun semakin lega karena dia juga mulai mengingat keberadaan Ultima. Bagi sosok Ruminas, Veldora adalah makhluk yang gak bisa dijelaskan oleh logika. Bahkan Ultima sepertinya juga mulai memahami konsep di mana waktu berhenti. Ruminas sadar tentang semuanya, tapi dia masih tidak mampu menggerakkan tubuhnya di aliran tanpa waktu. Ultima pun saat itu bertanya, "Jadi bagaimana perasaanmu? Apakah setidaknya kau menyadari situasi kali ini?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Ruminas pun langsung menjawab, "Aku tidak yakin aku memahaminya atau tidak. Tapi aku tahu untuk saat ini diriku telah keluar dari bahaya." Ultima yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya kau mengalami dunia tanpa aliran waktu. Namun kau bisa mengenali suara dan melakukan percakapan denganku. Itu artinya kau cukup layak." Namun sebenarnya Ultima juga belum pernah mengalami dunia tanpa aliran waktu. Tapi Ultima malah membantu Ruminas agar Ruminas bisa memahami situasi lebih jauh lagi.
Ultima pun meminta Ruminas untuk melihat pertarungan antara Veldora dan Daggrul saat itu. Ini membuat Ruminas pun semakin memahami konsep waktu. Meski Ultima saat itu terlihat biasa-biasa aja, namun sebenarnya Ultima juga belum terbiasa bergerak di dunia tanpa aliran waktu kayak gini. Karena bergerak itu nggak semudah itu. Soalnya di aliran dunia tanpa waktu tidak ada cahaya, tidak ada transmisi suara, dan tidak ada pemahaman tentang dunia yang dihentikan. Satu-satunya cara mengenali apa yang ada di dunia tanpa aliran waktu adalah dengan ikut campur dalam materi khusus. Itu adalah materi yang lebih kecil dari roh, yang terhubung dengan inti dunia. Ruminas pun saat itu memahami bahwa zat inilah yang disebutkan oleh Ultima. Itu merupakan partikel informasi. Jika mereka bisa memindahkan partikel informasi dengan bebas, bergerak saat waktu berhenti adalah hal yang sangat mudah. Ultima pun kemudian memahami semuanya dan berkata pada Ruminas, "Sepertinya aku sudah memahaminya." Ultima pun saat itu bisa merasakan kembali anggota tubuhnya dan mulai bergerak secara perlahan. Melihat Ultima saat itu, Ruminas pun berkata di dalam hatinya bahwa dia nggak mau kalah dari Ultima. Ayang Ruminas pun mulai mempertajam indera tubuhnya dan bersatu dengan materi partikel informasi yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Perlahan-lahan ujung jari Ruminas pun mulai bergerak. Di sini terungkap pembicaraan antara Veldora dan Daggrul saat itu. Melihat kehadiran dari Veldora, Daggrul berkata, "Oi Veldora, kenapa kau bisa muncul di saat yang tepat?" Daggrul menanyakan ini karena dirinya nggak bisa memahami tentang gerakan spasial yang bisa dilakukan di dunia tanpa aliran waktu. Dan bisa dibilang, itu adalah tindakan yang gila. Apalagi jarak Veldora tuh terlalu jauh dari Ruberios. Namun Veldora yang mendengar itu pun menyombongkan dirinya dan berkata, "Hei, bukankah kau tahu kemampuanku? Seorang pahlawan harus tampil yang paling keren. Tapi sebelum kita bertarung, aku ingin bertanya satu hal padamu, Daggrul." Mendengar pertanyaan dari Veldora, Daggrul pun langsung bertanya kembali apa yang ingin Veldora tanyakan. Dengan nada bodohnya Veldora saat itu berkata, "Jika waktu berhenti, mana ada orang yang tahu betapa tampannya diriku?" Mendengar itu, Daggrul pun gak mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan oleh si naga wibu satu ini. Namun Veldora saat itu jelasin, padahal dia tuh mau tampil keren di depan Ayang Ruminas dan menangkap tinju Daggrul tepat waktu supaya Ruminas terkesan pada dirinya. Dia bisa dibilang Veldora tuh mau mengambil hati dari Ruminas agar dirinya nggak lagi dimarahin sama Ruminas. Melihat tingkah Veldora yang saat itu semakin konyol, Daggrul pun muak mendengar semua itu. Daggrul pun berniat mengembalikan aliran waktu karena nggak ada gunanya jika masih ada yang bergerak. Semua itu hanya akan membuang-buang energinya sia-sia. Namun Daggrul mulai khawatir karena ulahnya Ultima dan Ruminas bisa mengenali partikel informasi. Tapi tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan pun mulai muncul. Darah Sion kembali mengalir. Sion bergerak dan matanya kembali terbuka. Dan bisa dibilang Sion adalah orang pertama yang memahami dunia tanpa aliran waktu daripada Ruminas dan Ultima. Bahkan Daggrul saat itu terkejut di dalam hatinya melihat Sion yang bisa bangkit kembali. Veldora pun saat itu langsung mendekat dan melihat ke arah Sion. Veldora pun mulai yakin giliran tampilnya akan berhenti di sini. Dan benar aja, gak lama Sion pun berjalan mendekati Veldora dan berkata, "Tuan Veldora, pria itu adalah mangsaku. Maukah kau memberikan pertarungan ini kembali padaku?" Veldora yang mendengar itu pun berkata pada Sion, "Baiklah kalau begitu, aku akan sedikit memberi bantuan dan berjuanglah sekuat tenagamu." Veldora pun saat itu memberikan sedikit energinya kepada Sion untuk memulihkan dirinya. Namun anehnya, energi dari Veldora malah terampas.
Veldora yang melihat itu pun kaget dan berkata di dalam hati, padahal ku bilang aku akan meminjamkannya. Kenapa itu malah diambil paksa oleh tubuh Sion? Dan setelah itu, Sion pun mengucapkan terima kasih dan kembali fokus kepada Dagrul. Sion memegang pedangnya dan berkata, maaf telah membuatmu menunggu. Ayo kita lanjutkan pertempuran kita. Dagrul yang mendengar itu pun kembali berkata, baiklah, aku akan menuruti kata-katamu. Di sini, Sion sebenarnya masih terdiam dalam situasi kemarahan. Di dalam pikiran Sion, amarah terus menyala-nyala karena Dagrul menganggapnya bukan apa-apa di hadapannya. Sion marah karena anak buah tuannya bisa dikalahkan seperti ini. Perasaan frustasi dan rasa iri yang kuat pun mulai tenggelam dalam jiwa Sion. Dan semakin lama tekanan itu pun mulai menjadi semakin besar. Bahkan kemarahan adalah kekuatan yang membuat kemajuan Sion sampai seperti sekarang. Sion selalu memikirkan apa yang bisa dia lakukan dan apa yang tidak bisa dia lakukan. Sion pun mulai berniat menaklukkan semuanya. Dia pun mulai berfokus pada pesan-pesan dari Tuan Rimuru dan mulai berfokus mempraktekkan semua perkataan Rimuru. Sampai pada akhirnya, Sion mulai bisa memahami esensi segala sesuatu tentang jiwanya sendiri. Intuisi Sion pun telah difokuskan dalam pertarungannya melawan Dagrul. Sion bahkan bisa merasakan kehebatan luar biasa yang keluar dari tubuh Dagrul. Jauh di dasar inti Sion, jiwa Sion saat ini masih terus mengamuk. Dan tanpa disadari, Sion pun mulai mencapai kesempurnaan tertinggi. Jika kita melihat perbedaan kekuatan antara Dagrul dan Sion, memang bakal terlihat perbedaan yang sangat jauh. Namun sebagai bawahan dari Rimuru, tidak ada kata mundur bagi Sion. Sion yakin banget rencana tuannya adalah yang paling sempurna. Dan karena Sion ditempatkan di tempat ini, Sion merasa pasti ada alasan yang sangat penting kenapa Sion bisa ada di sini. Yang kemungkinan tuannya tahu Sion bisa melalui semua ini. Jadi Sion gak bakal pernah mundur kecuali diperintahkan oleh Tuan Rimuru. Sekuat itulah kepercayaan dari Sion kepada Rimuru. Sekalipun jika Sion terbunuh di medan perang, Sion sama sekali gak keberatan. Karena menurut Sion, Tuan Rimuru gak akan pernah membiarkan mereka mati sia-sia tanpa melakukan apapun. Karena itulah Sion pun terus berusaha semampunya untuk menuruti perintah tuannya sampai mati. Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi Sion. Sikap Sion pun mulai menggerakkan hati Ruminas. Apalagi sebelumnya Ruminas mengajak Sion pergi dari tempat itu. Ruminas merasa agak malu. Namun untungnya Sion pun kembali menghentikan tindakan Ruminas dan membuat Ruminas pun punya tekad yang sama Sion. Dan tindakan Sion pun kembali menyentuh hati Ruminas saat itu. Tapi kembali ke pertarungan antara Sion dengan Dagrul. Sion di sini menyadari bahwa Dagrul masih menyembunyikan kekuatan besarnya. Sion merasa yakin jika Dagrul benar-benar melepaskan kekuatan asli dalam wujud sempurnanya, kekalahan Sion udah dipastikan. Namun Sion tetap ingin mencari tahu sifat asli dari Dagrul dan meraih lebih banyak informasi. Dan tiba-tiba Sion pun dengan cepat menghantamkan pedang besarnya ke arah Dagrul. Dan di sini alasan kenapa Sion mulai bergerak pun terungkap. Ketika Sion tidak bisa memahami konsep waktu, Sion mengaktifkan unik skill Cook miliknya dan membentuk kembali tubuhnya. Dan karena proses itulah, Sion pun jadi bisa seperti sekarang. Melihat serangan yang datang ke arahnya, Dagrul pun saat itu langsung mengendalikan tubuhnya dan memperkeras kemampuan tubuhnya. Dia pun menangkap tebasan kuat dari pedang Sion. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dagrul terjatuh ke tanah dengan kedua lututnya. Dagrul tidak mampu menangkap kekuatan besar dari pedang Sion, yang membuat Dagrul pun kena mental. Dia nggak menyangka Sion bisa melakukan hal seperti ini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!